Cita-cita gue pengen jadi pelawak. Kenapa? Bokap gue dulu soalnya operator layar tancap. Gue pengen jadi terkenal. Di saat cita-cita gue udah tercapai, orang banyak kenal gue, masa gue harus mengkhianati cita-cita gue sendiri sih? Ada orang minta foto, gue pergi. Orang yang pertama kali manggil gue pelawak tuh nyokap gue. Motivasi tuh kata-kata nyokap gue, pelawak bangun, kalau pengen jadi pelawak sholat subuh. Unit keseniannya tuh gue ngambil teater lah. Ketemu udah tuh sama makhluk-makhluk aneh kan. Ketemu Denny, ketemu Wendy, ketemu Bedu, ketemu Sabto lah, satu kampus lah. Cagur itu kan kata yang tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia ya. Cita-cita gue pengen cagur itu menjadi satu kata yang diakui di Indonesia. Dan sekarang kalau lo searching cagur, keluar. Justru pelawak itu, komedian itu adalah bisa jadi adalah insan-insan paling serius di dunia ini. Justru, gue kalau di rumah itu manusia paling serius bro. Tapi dengan anak-anak, gue adalah bapak yang paling gak serius. Gue udah macet parah, gue harus naik bajai kan. Dan sopir bajai itu masih nyebelin juga. Pelawak serius sama sih bang, abang bawa nih. Astagfirullah. Oke, selamat datang di Coolbiz, kuliah bisnis, belajar ilmu bisnis jadi asik ya, by Big Thinker. Teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tokoh. Ya, buat gua seorang tokoh, Bang Narji. Yeay. Gimana? Bapak Pinpin? Lu mendadak jadi bapak? Enggak, soalnya Bapak Pinpin maksudnya bapaknya Ipin Upin. Sebenarnya kembar tiga bro, kembar tiga. Cuma yang satu ketinggalan, yang dua di sono main film. Bro, thank you ya. Ya terima kasih juga gue udah diundang. Itu jarang-jarang gue diundang ke podcast. Biasanya kan undangan gue takjiah gitu kan. Tahlilan. Alhamdulillah. Teman-teman, ya kita kedatangan komedian senior ya, buat gue beliau adalah seorang komedian senior dan politisi ya. Menarik sih. Enggak, kalau politisi tuh gue udah termasuk ilegal sekarang. Oh gitu bro. Ikatan caleg gagal gitu. Tapi berkaca dari aura lu pas terakhir kita ketemu, lu layak lah bro melayani masyarakat lah. Lanjutkan bro, lanjutkan. Ya masalah jadi atau nggak jadi di dewan itu kan bukan berarti kita berhenti melayani masyarakat. I see. Di situ kita harus tetap menjadi pelayan masyarakat. I see. Ya teman-teman, 3-4 bulan lalu aku ketemu beliau nih ya di lapangan ya. Dan orang-orang pada minta foto sama dia. Tapi maksud gua ngerasain. Ya sebenarnya sih bukan orang kenal sama gua pada saat itu. Mungkin gua maksudnya dianggap makhluk apa gitu datang ke situ. Jadi orang datang ke situ, foto nih aneh gitu kan. Langsung upload status gitu. Intinya pembawaan beliau itu enak sama orang-orang. Makanya kedepannya sangat layak banget sih untuk terus dalam bergerak sebagai pelayan masyarakat bro. Ya cita-cita jangan pernah padam bro. Nggak pernah mau gue, karena gue juga merasa gue lahir aja kalau nggak dilayanin gue nggak mungkin lahir loh. Siap. Nah, kalau seandainya waktu itu bidan atau dukun yang nggak ngelayanin gue, ya. Dicuekin. Itu gue lahir kan. Masa gitu gue lahir dicuekin, biarin aja gitu kan. Iya. Lu kecatatan sipil sendiri ya. Nama gue Narji. Lu bayangin kalau manusia itu kan homo sosial ya. Nggak bisa hidup tanpa manusia lain. Ya benar. Iya. Gue lahir aja udah dibantu orang. Ya. Masa begitu udah gede kita nggak mau bantu orang gitu sih. Iya. Ya itu teorinya bro. Tapi pas gue ngelihat lu waktu itu di KM72 itu, ya lu melakukan konsep itu. Lu berelasi dengan orang-orang yang minta foto sama lu, tulus sih bro. Dan enak gitu. Ya bukan tulus, dari kecil jarang ada yang minta foto kan. Karena itu cita-cita gue bro. Oh gitu bro. Gue dari kecil pengen jadi terkenal, pengen jadi pelawak. Dari kelas 4 SD gue udah mulai ngelawak kan. Oh oke. Gue jadi pada cita-cita gue pengen jadi pelawak. Kenapa pengen jadi terkenal? Bokap gue dulu soalnya operator layar tancap. Benar serius. Oh oke. Kalau di Tangsel tuh lu sebut Haji Mansur bokap gue. Oke. Tahu semua itu pasti layar tancap, alat-alat pesta. Gue punya cita-cita bokap gue operator layar tancap, satu hari gue jadi pemain film. Oh oke. Kayak gitu. Nah itu yang gue langsung berpikir, gue pengen jadi terkenal. Di saat cita-cita gue udah tercapai, orang banyak kenal gue, masa gue harus mengkhianati cita-cita gue sendiri sih? Ada orang minta foto gue pergi. Oh iya. Boleh lah, Tuhan marah. Iya. Lu tahu dari mana lu berakar ya? Iya, gue sih nggak tahu gue akar gue dari mana ya. Yang tahu akar gue itu bokap gue tahu kan. Dia dari akar mana gitu kan. Ya bro,
Iya, kalau dari cerita ini berarti gue ngelihat memang lu darah seninya kultural ya. Sorry ya, walaupun bokap lu pendukung layar tancap, tapi dari sono berarti ya darah seni lu hadir ya. Iya, dari mungkin di keluarga gue sih nggak ada ya, rata-rata guru gitu kan. Oh gitu, Bro. Pebisnis ya kelas wilayah lah gitu. Haha. Alat-alat pesta, rias pengantin gitu. Cuma kalau gue darah seni, ya gue lihat mungkin karena setiap hari gue lihat film di rumah gue. Film layar tancap itu kan ratusan judul di rumah bokap gue kan. Oh oke. Dari film Benyamin, film Warkop, film komedi tuh gue setiap hari nonton. Dari situ gue pikir, oh ngelawak tuh kayak gini gitu. Oh oke. Disitulah yang akhir gue dapet, gue adopsi. Gue pengen jadi pelawak suatu hari. Oh dari situ, motivasi pengen jadi pelawaknya Bokap ya. gue sih nggak ada yang ke darah seni nggak ada ya. Nah, kalau darah biru ada sih. Keluarga gue itu darah biru semuanya bro. Iya. Kemarin waktu kejedot sini pada biru gitu. Itu buktinya kalau darah biru. Iya, darah belum nyampe muncrat ya. Iya. Ya bro, kita ngomongnya udah banyak nih bro. Tapi sebenarnya pertanyaan mendasarnya gini nih bro. Jadi gimana sih bro perjalanan hidup lo? Ya tentulah ya ketika lo hadir sebagai komedian Indonesia itu kan puncak pengenalan kita semua masyarakat sama lo ya. Tetapi ya boleh dong ceritain sebenarnya perjalanan lo itu bisa sampai ke sono itu gimana bro? Gue ngelawak itu emang cita-cita gue dari kecil. Yang pertama itu ya. Oke. Kedua, orang yang pertama kali manggil gue pelawak itu nyokap gue. Oh gitu. Iya, karena di saat gue udah mulai tampil di RT, RW, acara 17-an, acara kenaikan kelas SD, acara panggung ulang tahun kecamatan, itu gue udah berkomedi kelas 4 SD. Gue punya grup lawak SD dulu. Teman-teman SD gue punya tuh 4 orang gue sahabat gue. Bahkan sampai tahun 91 itu gue juara tingkat kabupaten loh, grup SD gue itu. Oke. Nah itu satu. Kemudian ya udah, gue emang fokus. Oh, lu niat. Dan gue fokus banget. Gue pengen jadi pelawak. Udah itu. Saat gue di rumah juga nyokap gue kalau bangunin gue, pelawak bangun. Kalau pengen jadi pelawak sholat subuh. Oke. Ya itu yang gue termotivasi tuh kata-kata nyokap gue. Kalau pengen jadi pelawak, karena gue pengen banget jadi pelawak. Wow. Suruh bangun sholat subuh, ntar habis sholat subuh berdoa ntar jadi pelawak deh gitu. Merinding gue. Gue nggak tahu itu nyokap gue motivasi gue. Doa bro. Atau emang doa tulus banget itu. Doa. Ya ternyata benar gitu gue masuk SMP SMA, gue vakum tuh di dunia komedi karena gue nggak punya partner. Oke. Karena teman SD gue nggak ada yang satu SMP satu SMA nggak ada. Pas gue kuliah, gue tuh di kampus gue tuh anaknya kreatif kan ada unit kegiatan. Di situ gue merasa ini kayaknya gue ketemu tempat kawah canda di muka gue mungkin di sini kali. Gue masuk gitu, teater. Gitu. Oh lu masuk teater? Masuk. Gue ngambil unit keseniannya itu gue ngambil teater lah. Gue belajar berteater ini. Ketemu deh tuh sama makhluk-makhluk aneh kan. Ketemu Denny, ketemu Wendy, ketemu Bedu, ketemu Sabto lah satu kampus lah. Oh begitu. Di situ. Tahun 97 almarhum Mas Pepeng pelawak tuh yang jadi. Iya, jari-jari. Ya, dia bikin humor ala mahasiswa. Oke. Festival lawak terbesar tingkat nasional. Tahun 97. Hadiahnya terbesar zaman itu, Bro. 20 juta. Oke. Sebelum Krismon tahun 97. Gede Banget. Oh, oke. Siapa yang nggak termotivasi dan janjinya tuh dikontrak 13 episode setelah menang sama RCTI. Oke. Pada saat itu stasiun televisi paling bergengsi lah di Indonesia. Siapa yang nggak mau kan? Yeah. Semua si Indonesia daftar rame-rame. Ya, kompetisinya ketat tuh. Syaratnya mahasiswa. Oke. Tuh berjalan sampai dengan 3 hari penyisian aja tuh. Dan 1 hari itu 3 panggung. Berarti jumlahnya berapa? Ya. Gue aja dapat hari ketiga itu buat penyisiannya gue dapat nomor urut 24. Dicari cuma 24 grup untuk ke semifinal. Oke. Gue masuk dengan nilai paling rendah masuk ke semifinal. Wow. Nah, sama Cagur waktu itu, sama Denny sama Sabto waktu itu. Pas gue udah masuk di situ, tapi menuju finalnya nilai gue tertinggi. Karena di semifinalnya gue ngegodok materi gini-gini. Wow. Akhirnya diambil cuma
9 grup untuk final. Finalnya ditayangin di RCTI lagi pada saat itu. Gue juara 3. Ya. Kayaknya gue inget deh. Kayaknya gue inget. Terus. Udah, dari situ gue bilang ini jalan hidup gue yang gue cita-cita dari kecil mulai kebuka nih. Ya. Di saat lomba itu gue ketemu pelawak-pelawak senior. Jurinya ada. Pada saat itu Patrio lagi oke banget kan. Lagi tinggi ada. Gue ketemu pelawak-pelawak itu kayaknya ini gerbang mulai kebuka nih. Akhirnya gue ngobrol sama Denny lah, banyak ngobrol sama Denny. Serius ini Dan ke depan. Gerbang udah kebuka, tinggal kita cari gitu. Ruang kita di mana gitu. Wow. Kita nggak tahu ruangan kita ada di mana Dan. Yang penting gerbang kita udah masukin. Ya. Serius lah, gue tiap malam itu ada nggak ada job, gue cari materi loh. Gue punya buku catatan sama Denny itu. Seminggu di dia, seminggu di gue bikin catatan bahan-bahan lawakan lah, sehari-hari gitu. Ya udah pada akhirnya semua jalan dimudahkan sama Allah. Jalan deh bener-bener. Ya. Karena cita-cita gue juga salah satunya dulu satu. Cagur itu kan kata yang tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia ya. Iya. Pada zaman itu nggak ada. Ya nempel ke bajigur gitu-gitulah. Tapi ya oke nggak. Cita-cita gue pengen cagur itu menjadi satu kata yang diakui di Indonesia. Dan sekarang kalau lo searching cagur, keluar ada meaningnya. Ada meaningnya. Itu cita-cita gue udah tercapai maksudnya. Wow gitu. Cita-cita gue tuh dari kata yang nggak ada sampai jadi itu kata yang sangat populer itu cita-cita. Iya. Ya, cuman pertanyaan gue gini bro, lu kapan rencana ngambil doktor bro? Ngambil doktor. Ini ternyata seserius ini ya, teman-teman ya. Maksud gue gini, sorry gue potong. Di titik ini teman-teman kita jadi kagak heran gitu ya, kenapa Cagur itu sukses? Ternyata megangnya ya, mikirinnya, konsepnya, ikhtiarnya, doanya, pertarungannya seserius ini gitu loh. Ternyata Bang Narji yang lucu itu seserius ini. Lu jangan salah bro, manusia paling serius di dunia itu pelawak. Wow. Wow. Buat bercanda aja dipikirin. Benar kan? Enggak, tapi kalau lu ini pilihan hitam putih ya. Kalau bicara persona ya, profil lu kalau harus milih jadi orang yang serius atau yang rock and roll ketawa ketiwian, lu sebenarnya milih standing di mana, bro? Serius. Lu orang serius. Ya Tuhan aja bikin kita serius loh. Oh iya, siap. Tuhan nggak bercanda kan bikin kita. Iya. Masa begitu kita udah jadi khalifah di bumi kita hidup bercanda? Oke. Serius lah kita jalanin gitu kan. Berarti rumusnya lawakan yang sukses itu lawakan yang dimasak dengan serius ya. Semua profesi. Siap. Karena gue gini, orang lihat slang, lihat Dewa, lu lihat pada suksesnya. Lu nggak lihat prosesnya. Gimana kalau kita ngobrol sama Mbak Inul, itu bagaimana dia harus menghadapi rampok di jalan di Pasuruan pada saat dia manggung ke panggung, sepatunya hilang di jalan, ditimpukin masa. Kan orang tahunya sekarang Inul yang tinggal di Pondok Indah, mobilnya mewah gitu kan. Kita nggak tahu prosesnya kan. Nah gitu juga gue kalau melihat ada orang yang sukses banget, gue pikir gue nggak lihat sekarang ya. Dulu dia mati-matiannya berdarah-darahnya kayak apa sih? Kayak lu dari sekarang lu dokter, lu S1 lu bagaimana beratnya kan? Dari skripsi lu, disertasi lu. Ya, gue ngorbanin banyak hal sih bro. Gue ngorbanin banyak hal. Makanya gue kalau lihat ada orang yang bergelar banyak gue bilang, yang beneran gelar ya. Ya. Bukan gelar ya. Beneran. Gue dokter gue 2 dan yang gue korbanin banyak bro. Ini biar clear. Ya. Soalnya sekarang banyak banget loh. Ijazah di Senen kan gampang tuh. Mau nyari kampus mana gitu kan. Barcode-nya juga ada. Nah, gue liat ini orang kalau bisa sampai sekolah kayak gini, berarti berapa waktu yang dia buang untuk baca buku, beli buku, harus kuliah, dan lu harus ikut berapa kali seminar internasional. Gue mendem 7 tahun gak ngapa-ngapain biar dokter gue selesai. Oh iya? Iya, gak ngapa-ngapain gue, ngorbanin banyak hal. Ya artinya benar yang lu bilang, keseriusan itu akan mendorong kesuksesan. Nah cuman gini bro, gue setuju ya, kita standing ya bahwa, dan gue merinding sih ketika lu bilang justru pelawak itu, komedian itu adalah bisa jadi adalah insan paling serius di dunia ini. Dan ya gue merasakan nafas itu dari lu. Tapi maksud gue gini bro, lu ngerasain nafas puasa gue kali sekarang. Ya terasa sih bro, menyayat-nyayat hati nih. Bro cuman gini bro, poin gue gini, tapi lu kan udah terlanjur dikenal, di profile, bahkan diwajibkan
Narji itu pelawak. Ya Narji itu bolehnya cuma lucu doang. Padahal gue ngelihat justru malah sisi terbaik lu, jangan-jangan sisi serius lu ini. Nah, lu gimana, Bro? Mengembangkan, menjaga, katakan tanda petik sisi serius lu gini. Bini lu bawaannya pengen seriusan terus sama lu atau pengen bercanda? Anak-anak lu ikhlasnya ngelihat lu sebagai pelawak atau seorang bapak yang keren lah apa adanya? Atau bapak gue juga mesti pelawak nih, gimana ya, Bro? Iya, gue nggak tahu kalau bini gue nikah sama gue itu bercanda atau serius, gue nggak tahu. Saya serius kayaknya tuh, Bro. Tapi kalau sampai dengan 17 tahun dengan menghasilkan 3 anak, Iya. gue anggap dia cukup serius lah. Sangat serius. Justru gue kalau di rumah itu manusia paling serius, Bro. Ya. Tanya bini gue. Ya. Tapi dengan anak-anak, gue adalah bapak yang paling gak serius. Oh, lu balik. Gue balik, artinya dalam mengurus rumah tangga, gue mesti gue tuh serius. Sehari-hari gue obrolin itu masa depan. Karena gue udah gak berpikir lagi tentang gue. 3 anak gue nih, cucu gue nanti kayak apa gitu. Oke. Itu yang gue serius banget lagi jalanin. Tapi kalau di hadapan anak-anak, ya gue nggak serius-serius banget lah. Iya. Dengan perkembangan usia anak gue, ada yang remaja menjelang dewasa, ya gue bercanda sesuai dengan umuran mereka lah. Ya. Mungkin dengan anak gue yang nomor 1, gue lebih banyak ngomong tentang bola karena dia hobi bola. Oke. Kalau yang kelas 1 SD ya gue lebih banyak kalau main sama dia ya gue gimmick kartun lah. Iya. Gue kadang-kadang pakai cosplay di rumah segala macem. Wow, seniat itu. Tapi gue pikir gue menjalani hidup itu apapun juga gue serius. I see. Kayak sekarang gue bukan berarti gue ninggalin dunia komedi ya. Ini dunia yang pengen banget gue capai. Oke. Dan akhirnya membesarkan nama gue, orang banyak kenal. Gue nggak mungkin itu gue penumpang. Tapi pelan-pelan gue juga harus mengembangkan diri. Gue satu ke pertanian, masalah agrobisnis ini. Itu menurut gue itu juga hal yang serius banget gue tekunin. Agro tahan dulu. Tapi intinya gue pengen balik ke poin ini, Bro. Jadi dengan kebesaran lu di dunia komedi, ternyata itu kagak nyandera lu ya. Gue wajib lucu dimanapun berada, itu nggak menyandera lu kayak gitu ya? Itu bukan wajib, itu tuntutan masyarakat, tapi buat gue bukan kewajiban. Makanya, lu tertuntut nggak? Nyebelin nggak buat lu itu? Bayangin waktu nyokap gue mau diamputasi, tahun 2003. Nyokap gue itu mau diamputasi, butuh kantong darah 15. Oke. Dalam keadaan gue panik harus ke bank darah, itu ada orang minta foto dan bilang, aduh nyebelin buat gue sih. Bang, pelawak sombong amat sih bang, foto dong muka gue ditarik gini. Waduh. Sedangkan dalam keadaan itu nyokap gue itu di ICU, tidak bisa diamputasi kalau HB-nya nggak naik sampai angka 9 kan. Iya. Dan dalam keadaan begitu gue masih aja disuruh ngelawak gitu. Gue udah macet parah, gue harus naik bajai kan. Dan sopir bajai itu masih nyebelin juga. Pelawak serius sama sih bang, abang bawa nih. Astaga, gue bilang. Tapi gue bilang, ya gue nggak punya kewajiban kok untuk menjadi bercanda terus. Tapi ya ini tuntutan dari mereka. Ya gue hadapin aja dengan senyum gitu. Resiko gue lah. Enaknya juga kalau jadi pemain sinetron gitu kan. Kayak Sahrul Gunawan gitu, Anjas zaman dulu kan. Iya. Om Sahrul kalau ketemu di mana anak kecil kayak gitu kan. Om Anjas. Coba ketemu pelawak. Narji pendek banget sih lu. Iya. Anak kecil. Nggak ada om-omnya, langsung aja. Nggak ada. Itu. Ya. Setiap Indonesia kan dunianya imajinasi ya masyarakat itu. Belum punya keterbukaan secara emosional dengan suatu profesi. Orang taunya di Indonesia itu kalau yang namanya dokter itu berarti orang yang sehat banget. Orang yang sempurna banget, orang yang ngerti banget. Padahal nggak mungkin dong dokter mata ditanyain soal jantung. Tapi kalau kita punya tetangga dokter, apapun kita mikirnya kutil aja harus nanya sama dia kan. Punya tetangga ustadz, masalah apapun juga pasti nanya ke ustadz. Dan begitu juga kayak gue jadi pelawak. Mungkin tetangga gue segala macam juga ke rumah Bang Naji kita ketawa-ketawa. Padahal belum tentu gue lagi pengen ketawa gitu kan. Bro, thank you banget ya. Ini teman-teman kita sesi 1 ya. Kita belajar banyak banget dari seorang komedian senior teman-teman ya. Komedian senior Indonesia. Minimum ada 3 hal yang kita pelajari ya. Yang pertama doa ibu tuh ya. Ibunya Bang Narji tuh keren banget ya. Doanya dalam tuh. Bahkan sampai terucap ya. Yang kedua,
segala sesuatu tidak ada yang tidak butuh kerja keras ya, tidak kerja. Kalau kita lihat dari ekspresi dari yang runut cerita Bang Narji sampaikan, dia seserius itu dan sedalam itu melakukan lawaknya gitu kan. Dan yang ketiga ya karena kita sedang bertemu dengan seorang komedian hebat, yang ketiga saya lupa insight-nya apa teman-teman. Oke ya, kita masuk nanti Coolbiz sesi 2. Bro, kita masuk sesi 2 nanti ya. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Apa yang dilatih itu yang ditampilin, atau sebaliknya apa yang dilatih nanti di panggung total improvisasi aja deh. Yang dibutuhin pelawak itu, komedian itu, perbanyak peluru sebelum tampil. Karena di segmen apapun juga, di dunia apapun juga, orang yang punya nilai komedi itu pasti menjadi orang yang populer dalam satu komunitas. Bahwa dunia komedi itu juga dibutuhkan di zaman perjuangan. Gue malah nggak suka kalau anak stand up itu diundang stand up nggak mau. Ayo teman-teman komika, majuin terus komedi Indonesia dengan segmen apapun juga. Kampus mana yang bisa ngasih gelar? Saya berikan gelar pelawak. Iya. Ada. Sebenarnya cita-cita gue yang belum tercapai satu aja bro. Indonesia itu punya kampus komedi.